Oh, tanya ke Robin ini. Kok berapa lama gue main TikTok di sama lu kok? Masih sholat ya? Bukan sholat tuh, Lah, jalan. ini masih sholat. Oh, lagi jalan. Apaan ini? Sarung dia. Kado. Satunya. Iya kan kata dia kan dia pas Allah Akbar haleluya dia. Dia lagi di jalan. Nggak fokus langsung. Ya, intinya kita nggak bakal Lama, serang nggak. yang nggak ikut campur. Buktinya aja di situ ada Kojoni yang diem aja kan. Apa kita serang? Nggak. Karena dia nggak ikut campur. Tapi dua orang ini memang udah kelewatan batas. Tapi giliran dilabrak bilangnya kayak ngerasa dia yang terzolimi. Kayak ngerasa dia yang paling sempurna. Kenapa saya dibawa-bawa? Karena saya terpancing, kan yang memancing itu keluarga kalian loh. Kenapa? Berarti kalian nggak punya prinsip kalau sampai kepancing. Karena di situ bukan ada kalian aja banyak, termasuk ada Kojoni. Kok Kojoni diem aja. Berarti kan ini orang ini orang tipikal orang yang nggak suka campur. Beda sama kalian dua nih. Kepo sama si Galih ini. Kan hobi berarti campur urusan orang. Makanya diserang. Jangan aneh kalau diserang itu. Apa penyebabnya diserang? Karena terlalu campur, terlalu kepo, sama kayak nama kau lah. Ya itu tadi terlalu ikut campur, terlalu terframing, terlalu ini akhirnya apa blunder. Akhirnya apa blunder. Si Kepe tuh ngatain orang Kami ini nggak pernah loh. Katain balik ngamuk dia ya, lucu. Enggak, kita ini nggak pernah lu ngomongin Gali. Pernah nggak kita ngomongin Gali? Males. Pernah nggak kita Ngapain? ngomongin Gali? Nggak pernah. Nggak ada kami tuh ngomongin kau itu nggak ada Gali. Bang Tapi Play, kalau omongan katanya, kita buka Komal itu hari kan karena kita kepancing dengan grup dengan Komal mereka kan. Kenapa sampai kita buka Komal Iyalah. itu? Nah, nggak mungkin lah kita tiba-tiba mau bahasanya kan marah-marah Gali. enak. Tuh Gali nyerang umat pribadi Bahasanya kan enak. lewat DM aja, kita nggak buka Komal loh. Karena menurut kita ini masih Nggak. pribadi. Tapi kalau udah buka Komal, udah ngomong di Komal, berarti kan memang harus dibalas di Komal juga. Tapi nggak usah lah sok yang paling terzolimi. Iya. Makanya itu nggak mungkin lah ada asap kalau nggak ada api. Kita mau ceritain kau juga nggak penting. Kita juga nggak kenal siapa kau. Kita punya urusan masing-masing gitu loh. Kalaupun kita mau Komal kita ketawa-ketawa. Dan kau pun nggak penting di depan kami untuk kami ceritain kau gitu loh. Jadi jangan kegeeran kalau kami duluan yang cerita. Nih ya, gua kasih tahu ya kali. Aku sama Mak Ulan nggak pernah manfaatin siapapun. Nggak pernah. Mentang-mentang saya kenal sama Yureni terus saya hubungin Yureni, yuk pakai jasa saya yuk, saya pinjam duit, yuk minta si duit. Aduh, saya mau WA Yureni aja ya. WA biasa aja, segennya minta ampun. Segen, apalagi mau minta yang aneh-aneh. Karena apa? Karena orang itu terlalu baik. Bukan dimanfaatin. Erok kalau nggak kalian manfaatin. Besok-besok anak lo orang yang dimanfaatin orang, lihat lah. Boleh aja sih. Manfaatin Yureni boleh aja. Contoh nih, manfaatin seperti apa nih? Yuk, ada kerjaan nggak? Itu yang keren. Membangun relasi, membangun bisnis, membuka peluang usaha, membuka peluang untuk mendapat cuan lebih besar. Nggak apa jadi masalah. Tapi bukan minta duit. Kayak aku datang ke Malaysia, aku dinumpangin rumah, dikasih makan. Masa ya aku nggak berterima kasih malah nyerang balik? Ya enggak lah. Yang ada kalaupun aku tahu permasalahan itu ya aku diam gitu loh, bukan ikut campur. Gitu kan. Apalagi kan kita udah pernah ketemu nih, aku sama Karin udah pernah ketemu. Ya kan harusnya aku jauh lebih tahu loh. Iya gak sih? Tipe Karin ini seperti apa? Kok malah aku serang balik gitu loh. Kayak
di luar logika gitu. Tahu, harus pikir lu. Kayak kau udah dibaikin sama orang tapi kok ngasih orang tai gitu. Mungkin ada ketakutan lu ya di kali ya. Mungkin ketakutan lu kami ini ngomongin kau. Nggak ada kali kami ngomongin kau itu. Satu Nggak hal yang penting. perlu kau tahu kali. Bener Kau aja. tuh nggak penting dan kita nggak kenal. Lagian siapa lu mau diceritain gitu loh. Kalau bukan Iya, kau nggak yang penting. duluan ya. Bener aja. Ini pun kita ceritain Kami itu kalau orang mau cerita luar. itu ya, kami itu ketawa-ketawa, paling ngomongin kami sendiri. Kayak tadi nih sama Ko Robin bercanda nih, sama Bude Ayu bercanda nih, ngomongin diri kami. Itu kalau kami, bukan ngomongin kau ngapain, banyak-banyakin dosa. Terus juga kita ini ya yang dibilang mereka, grup mereka tuh udah pecah atau apa. Kita kalau nggak berkomal kita ini di jalur hijau bisa teleponan sampai pagi di WhatsApp. Masih pertemanan kami tuh masih. Jadi jangan lihat sebatas di komal aja. Iya. Kan kalian buat omongan tuh, oh di grup itu udah pada kemana-mana, udah pada mencar. Tahu aku kenapa? Yang satu ke sini, yang satu ke situ. Fitnah kali itu. Kita itu nggak melulu di TikTok. Nggak ada kami pecah. Kita itu nggak melulu di TikTok. Kau lihat aja Kita nih punya sekarang kumpul WhatsApp, semua. WhatsApp pribadi. Kita punya WhatsApp, kita teleponan lewat belakang. Jadi nggak perlu harus melulu ketemu di TikTok. Gitu. Kita bukan karena kerja di TikTok, nggak kayak Iya, mereka. betul. Hai, siapa yang turun? Sandopa, Sandopa. Oh. Ya, Nanti ya itu nanti kalau kami nanti ini di, nanti abang telepon kau tau, nanti tanyakan masalah yang mau berangkat tuh. oh iya, siap yuk. Maksud wasiat dulu ya yuk. Maksud wasiat dulu. Enggak, kali ini laki-laki kira-kira enggak ya? Ya kira-kira Kenapa, yang laki-laki nangis nggak ya? Maulan nangis, Sandopa nangis, Ayu nangis. Kira-kira kau nangis nggak ya? Kareni, Enggak lah, santai aja lah yuk. Tolong ya Lebih kalau Bang kuat. Fly nangis di videoin. Ya aku pernah loh hampir lihat Bang Play nangis. Iya, pertama kali pas itu kan. Ya, Iya lebih memang tahu- iya sih. Yang lebih tahu Sandopa. Kedengaran nggak suara aku Reni? Dengeran. Kedengeran. Sekarang aku tanya sama kau. Misalnya aku nih lagi anggap kau mak kau nih. Aku dihantam sama anakku habis-habisan. Gimana perasaan kau? Sementara dia menghantam kau dengar. Perasaan kau gimana? Kayak mana? Aku punya anak nih. Kau kan nganggap aku juga anak. Nganggap aku juga emak. Tapi anak kandungku menghantam aku dengan begitu kerasnya. Gimana perasaan kau? Ya sakit lah. Nah, begitulah aku bisa nangis di depan kalian. Sakit lah, karena bukan apa waktu kejadian itu kan kita sama-sama di mobil. Nah, Fly, emaknya tuh kayak nggak bisa bernapas, Fly. Aku yang ketakutan, Fly. Kalau Iya emaknya lah. ada apa di mobil itu, Apalagi apa nggak aku nanti mama. hambat balik ke Paris? Kita bawa dia ke rumah sakit. Iya, Apalagi kejadiannya memang- itu memang- kejadiannya iya, itu begini loh, harus- Play. harus Lagi siap kesehatannya. lagi di mobil, udah itu tiba-tiba dapat telepon yang mama aku nih kalau angkat telepon mesti di loudspeaker kedengeran. karena memang telinga dia kan ada problem lah. Jadi di loudspeaker satu mobil lah Iya. mendengar. Itu makanya kita tahu semua. Sebenarnya nggak boleh juga lah yuk ngapor orang tua kan memang sudah tua gitu. Kasihan juga lo yuk, mama yuk. Makanya Jangan itu lupa. sebetulnya Kalau sampai mereka emak ini juga. masuk rumah sakit, Fly, pasti aku jadi batal balik ke Paris. ya nggak usah jauh-jauh mak. Pas abis aku meeting itu kan, aku lari dari meeting karena Mbak Sri ngabarin aku mama sudah darahnya naik. Darahnya naik. Lari aku dari tempat meeting tuh nemuin. Iya kan, kok kayak nggak sayang gitu semua orang tua. Maksud aku tuh,
Ih, kalau ada masalah itu jangan bawa mama. Apalagi kita kan tahu ya orang tua kita kan lagi gimana gitu kan, yuk. Iya. Gini loh, maksudku gini loh. Dia ada nomor telepon Maulan, ada nomor telepon aku, ada nomor telepon yang lain. Jangan kaitkan yang tidak tahu menau. Geram dengan Maulan, telepon Maulan, caci maki lah Maulan. Ataupun kalau misal kata geram dengan Iya, aku, betul. caci maki lah aku. Iya, iya itu jangan libatin orang tua maksudku. Iya, karena dia ini nggak tahu apa-apa. Kalau ini kan istilah kata yang tidak tahu dilibatkan karena memang apa orang tua aku tuh nggak main TikTok, nggak apa dia paling-paling scroll TikTok tuh ngeliat pengajian atau apa, tiba-tiba diteleponin ngomongin ini, mana ngerti dia. Aduh ini Putra Jawa sama si Sandopani cat-catan nih ya. Curiga. Gosip. Dia nggak gosip. Gosip dia orang. Oh, baru kita gosok dikit ya, Play. Iya, Aku juga nggak ikut kok, Pak. Aku juga nggak ikut loh, Sandopa. Aku nggak ikut. Yang pergi cuma Play sama Bang Denny aja. Langsung dia yang gosip dia. Waduh gawat ini katanya. Gawat ini kata dia. Kirimin buatin surat wasiat katanya. Putra mancing-mancing. Lu Maira, kalau lu ada di dalam mobil itu juga Maira, pasti lu juga was-was. Aku sudah was-was tuh Maira. Takutnya tuh kena jantung aja ibu emak kita ini. Makanya dia Itu mah. napasnya tuh udah gini kayak ini, Play. Kayak gitu kayak ini kita kan takut, Play. Kalau sampai dia masuk rumah sakit, Iya. apa aku batal terbang ke Paris? Nggak mungkin aku pasti ke Paris. Langsung ambil handphonenya mak, matiin. Udah. Ku rebut. Makanya Ku diambil rebut Reni, handphonenya. diambil Reni, direbut Reni. Pasti udah. Tapi Biar kan walaupun dulu. direbut Reni, kan Reni jadi berantem sama saudaranya. Emaknya denger kan, Play. Nah kan di situ kan emaknya denger juga namanya dalam mobil. Nggak usah diangkat yuk, diemin aja dulu yuk. Nanti kalau misalnya mak udah nggak ada, nah baru kembali. Lah yang bilang ibuku, sayang ibu, anak soleha banget bu. Masalahnya namanya sekarang gini lah. Kau mungkin ada anak lebih dari satu ya. Kesel-keselnya kau kalau anak nelpon, otomatis kau pikir ada apa ya anakku, mesti kau angkat. Kalau kita bilang jangan angkat Iya, ini, pasti diangkat. dia pasti mau angkat. Kita nggak bisa melarang. Iya, betul itu yuk. Tapi kan kalau udah ada marah-marah kayak gitu langsung ambil aja yuk. Nggak usah diangkat misalnya. Habis itu langsung nelfon Ayu, nggak usah dia Ayu angkat. Nanti kalau misalnya emak udah nggak ada, baru Ayu telepon balik. Udah aku telepon balik dan ku omongin baik-baik. Tanya si ini Alparendra juga dengar. Salah lagi. Itu Jadi aku pikir Kasip memang nggak tuh ada udah salah. menikah. Kasip tuh udah menikah. Gini, Sudah ya, semua. cuman begini sih. Udah punya Udah menikah anak. semua. Mereka Udah punya ini anak. Punya anak Udah. sih belum, menikah udah. Oh, aku terus terang ya, yuk. Banyak yang aku saksikan ya. Selagi orang tua masih ada, anak-anak bersatu. Orang tua nggak ada, udah ngurusin keluarganya masing-masing. Jangan sampai nanti penyesalan itu akan datang. Betul, Play, betul, Flat. Itu. makanya ya Play ya. Aku ini ya berusaha untuk mengumpulkan semuanya, berusaha untuk menjadikan satu semuanya. Walaupun istilah kata harus keluarkan berapa banyak pun nggak masalah. Karena istilah kata pengen nyatu loh gitu kan. Tapi Iya, paling benar. yang namanya rasa iri hati semua itu mesti ada. Nanti dirasa oh yang ini lebih, yang ini kurang, yang ini padahal semua kuratakan. Semua rata. Sama. Iya. Kalau saya mau lepas tangan, mereka ini bukan tanggung jawab saya loh, Play. Saya udah punya keluarga sendiri. Betul. Tanggung jawabnya itu ke yuk. suami.
Betul, makanya saya bilang 1001 punya kakak kayak Yureni, kau sakiti. Kak Reni, Alangkah banyaknya kakak yang nggak peduli. Banyak kali. Maafnya aku ngomong ya, pernah ya Yuk, aku denger ya kan. Itu kadeknya Yuk, tukang ojek ya. Apa? Dihina nama kakak ya. Dasar kau tukang ojek, padahal kakaknya orang berduit. Dihina. Dibantu nggak? Nggak dibantu. Tuh, bersyukur punya kakak yang masih peduli sama adek. Makanya sih 1001. Bener nggak Mak omonganku Mak? Yang kakaknya pejabat, yang adiknya pejabat, belum tentu peduli. Iya betul. Aduh susah banget nyari Play, Karen Play. itu. Kami sama-sama dari kampung Bukit Kemuning, Play ya. Bukan aku menyombongkan diri, Play. Bukan aku menyombongkan Reni, Play. Banyak orang kakak beradik kaya raya di Bukit Kemuning, Play. Untuk utang aja mesti beributan, Play. Betul Mak. Contohnya anak bupati yang nipu duitku itu. Sekarang bapaknya digugat. Ributan harta warisan ujung-ujungnya. Tuh. Bukan aku membanggakan Reni, Play. Makanya aku suka nulis keluar di FB ku itu. Ada FB ku tuh. Orang Bukit Kemuning semua, orang kampungku semua yang di situ. Bukan apa-apa, aku bangga-banggakan Reni itu apa? Karena kita bangga gitu loh. Ada loh orang kayak ini yang kakak beradik mau dia yang berkorban untuk adik kakaknya, untuk orang tuanya. Kak Reni. Banyak loh orang iri loh. Kak, Banyak sih yang iri itu. klarifikasi sih soalnya tadi si itu ngomongnya, kenapa sih harus di Komal? Kenapa nggak temuin aku? Kita bisa ketemuan, kenapa harus Komal? Bukannya katanya Ayu dan Yang yang ngomongnya di Komal, yang sering ngomong di Komal. Oke, Mak, aku ini jenisnya nggak suka loh. Apa-apa aku biasanya langsung ku telepon. Nggak usah jauh-jauh, kamu aja ya Mak ya. Kamu kalau misalkan ada yang nggak enak, aku langsung telepon, betul nggak? Roy juga, Robin juga yang aku ada nomor teleponnya. Apa-apa kalau harus aku langsung telepon. Jadi aku sudah mencoba. Betul. Mencoba untuk telepon, mencoba untuk istilah kata di WhatsApp. Itu yang aku sesalkan. Kalau memang sebetulnya malu loh diginiin. Kalau memang ada yang nggak ini ngomong, Ini nggak diangkat ya? nggak diangkat. Iya, karena tadi Sampai dia aku ngomongnya- tanya, loh kita kalau diangkat aku akan masih tahu nih ada yang ngangkat telepon. Tapi nggak diangkat, pikirku angkat lah. Masalahnya Apa gini, Yu. sebetulnya? Tadi pas rame-rame nih, dia ngomong katanya, ayo kita ketemuan aja sih. Kenapa harus di Komal? Kita deket loh. Kita ketemuan aja atau enggak teleponan. Jadi kayak seolah-olah Itu kita emang sebetulnya menyelesaikan masalah. sebetulnya pertanyaan itu jawabannya dengan dia sendiri. Kenapa harus dibahas di Komal? Udahlah, maksudku kan tadi juga kan aku bilang udahlah. Sekarang ini kalau memang kalau memang ada nih unek-uneknya apa? Sebetulnya masalahnya cuman gara-gara Maulan berfoto dengan kami. Salahnya di mana? Andai kata Maulan tamuku dan ada orang tuaku, ada saudaraku datang, kami berfoto sama-sama termasuk suamiku salah. Kata Fly datang sama istrinya, kami berfoto, salah. Itu aja sih permasalahannya. Jangan bilang muhrim tak muhrim ya. Nanti dulu yang itu. Karena saya rasa nggak ada yang nggak ada yang apa kata orang tuh yang bikin nggak senonoh atau kayak mana lah, nggak ada. Kalau menurut aku juga Kak, kalau ngikutin di orang nih ya, kalau ngikutin versi di orang, kamu nggak akan ada temen. Karena semua nih, dari Kak Ayu, Sandopa, termasuk Lagian- Gali, semua dia orang Ya nggak Allah, suka, Maulan. Gita, aku ini ya berkawan, kau lihat sendiri ya di sini ya. Dulu waktu di Indonesia dari tukang becak, tukang sampah, pejabat ku kawanin. Di sini pun sama, karena apa? Nggak pernah ku beda-bedakan. Nggak ada. Kalau istilah kata mau kawan sama Betul. perompak ke istilah kata tukang ragut sekalipun, yang penting kita nggak ikut. Kawan saya narkoba banyak kok, tapi saya nggak ikut. Semua tergantung kitanya. Betul. Betul tuh. Makanya aku bingung ya sebenarnya ya.
kok nggak bersyukur ya Mak ya gitu ya. Aku kalau tanya Mak, iri gak dengan misalnya dengan Kak Alfa segala macam? Ya iri punya kakak kayak Yureni. Dibangunin rumah, dikasih apa yang ada dibagi. Jarang, langka loh bang, langka sekali. Nah, siapa yang Korobin aja cerita masih aja ribut. Iya, apalagi gini, apalagi yang udah memang ekonominya udah tinggi ya. Kebanyakan sama saudara tutup mata. Nah, itu benar. Ini Benar. benar loh. Itu Nggak dia masih punya gini, usaha. sama saudara. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh, Fly Robin. Aku datang dari Paris ke Johor itu dia pun tahu aku beli tiket tuh di bulan November. Nah, iya. Nggak, pada Aku beli dasarnya itu tiket open. iri kayaknya. Beli tiket open lebih mahal dari tiket biasa karena aku tidak tahu kapan aku perginya ke Johor. Aku beli tiket open supaya biar mahal nggak apa-apa, asal aku tahu nanti kapan aku berangkat aku bisa. Nah, dan aku tahu wataknya Reni. Kita kasih 1, dia ngasih 10. Kalian pun paham semua gimana watak Reni. Iya, iya mak. Nah, Iya betul. aku ke sana bukan tangan kosong, Robin. Tanya Reni sendiri. Nah, bukan aku membangkit karena aku tahu Reni itu orangnya kita kasih 1, dia ngasih 10. Iya. Jadi kita Betul, pun Mama. tahu diri datang ke tempat dia. Nggak, mungkin si iri apa sirik gitu loh. jangan nangis Mak. Uma ini udah mau nangis Uma. Nah, ya Allah, Play. Kalau aku mau nangis, Play, sebelum aku datang ke Johor itu begitu banyak fitnahan yang ku terima, Play. Supaya menggoyangkan hati Reni ini supaya dia jangan sampai menerima di Johor. Menggoyangkan hati Reni supaya menerima aku di Johor. Sampai mau dibatalkan tiketku, Play. Tapi Ini aku mau benar. ngomong bukan karena aku ngebelain Kak Reni karena Kak Reni baik sama aku ya. Tapi ada pernah satu saat Kak Reni pernah telepon aku dan dia cerita dan itu tidak boleh ada yang tahu. Itu isinya kalau kalian dengar mau nangis. Seperduli itulah dia seorang kakak untuk adiknya padahal sudah disakitin. Sudah disakitin dia masih bertanya. Aku kasihan. Bayangkan hati Kak Reni terbuat dari apa itu? Aku yang dengar, yang orang lain itu mau netes air mataku. Wow, ini Kak Reni luar biasa. Dia masih peduli sama adiknya. Bayangkan. Kau kurang beruntung apa? Kau kurang beruntung apa dapat Kak Reni? Atau kau yang tidak bersyukur punya kakak seperti Kak Reni? Dia masih peduli sama kau. Terpulanglah ya, kalian sudah ngomong begitu sama Kak Reni pun digoreng akan ya nanti ya wajar lah kalian menjilat sama Kak Reni. Terpulanglah ya, yang di sana-sana tuh bilang begitu tuh ya. ya Kalau aku biarin nggak aja lah. peduli, kalau aku Nggak nggak peduli mau dia mau Play. penjilat Kalau apa. nggak peduli aku mau Iya, Pak. dikatakan penjilat, dikatakan aku nggak peduli. Yang penting kalian udah ngelihat aku gimana aku dengan kalian. Udah, aku nggak penting Ya, dikatain yang penjilat, jelas- dikatain apapun aku nggak peduli. Yang jelas gini, Mak. Oke, kalau orang lain mau digoreng penjilat atau apa, tapi kami sebagai adiknya memang menyatakan bahwasanya itu benar loh. Apa yang diomongkan kalian itu benar semua. Memang sebesar itu hati Kak Reni. Kalau dek beradiknya ada salah pun, kalau bisa dilupain. Kalau bisa ada masalah pun diperkecil. Memang seperti itu. Kenapa harusnya? Iya, jangan Nanti aku keluar. digoreng juga aku ini penjilat gitu. Nanti kalau aku ngomong kayak gini. Biarin aja lah. Orang mau ngomong apa penjilat, kita bicara fakta yang sebenarnya. Aduh, kalau ngomong soal penjilat nanti saya keluar suara, nanti kasar. Gini Nggak usah loh ngomong- ya. nggak usah ngomong penjilat lah, kalau yang kayak yang pada ngomong penjilat itu ngatain di sini penjilat. Bener Kita kata bukan Robin tadi. menjilat, kita bukan menjilat, kita Harusnya hanya berbuat ngangkat baik dulu. juga loh gitu loh. Orang udah dibaikin masa aku Tahu. balas jahat.
Ya Iya, kan? Balas tahu berbalas budi. orang sudah baik. Nah itu, tapi kita dikatain penjilat yang ngomong tuh kayak gimana gitu loh. Bahkan ya di sebagian kalian ini sudah pernah yang disakiti oleh bukan Kak Reninya ya. Dari sebagian keluarga Kak Reni sudah ada yang menyakiti kalian. Tapi kalian tepiskan itu, kalian tegakkan rasa gimana Kak Reninya sudah baik sama gua, Kak Reni ini pandang Kak Reni lagi. Begitu. Benar. Iya, hal yang kayak gitu nggak bisa dibilangin munafik karena cari simpati lah sama Kak Reni. Enggak loh. Enggak, kalau namanya Ya yang Allah, nyerang bukan Putra. Kak Reni, apalagi Kalau cuma aku- adik-adiknya juga kan. Putra, Kalau memang kita kalau ngikutkan aku egois ya mau, kita serang kalau juga aku karena udah mau. ngomongin kita gitu kan. Iya. Ini kan Aku tidak. mau, Putra. Aku mau batalkan tiketku. Tanya Reni. Aku batalkan tiket, nggak peduli aku habis berapa duit beli tiket. Kalau aku tapi aku pikir lagi, ya Allah, kok cuma hal sepele kayak gini, akhirnya aku kok bisa kayak gini, nggak mau aku pikirkan lagi, nggak, aku harus nemuin Reni. Gini loh Putra ya. Kak Reni itu kan kakak ya, boleh dikatakan kakak seorang perempuan. Tanggung jawab ini jelas kepada suami. Tapi jarang orang yang seperti Kak Reni ini sudah ada di atas masih mau ke bawah ke adik-adiknya, ke saudara-saudaranya, kandungnya, masih mau berbagi, masih peduli. Itu luar biasa, jarang. Benar kata Robin tadi, jarang kita temuin, Jarang. jarang banget. Makanya kita respect semua sama Yuren itu. Iya, itu. Salah satu di situnya juga gitu loh. Yang kayak kita tuh Belum. beliau pun bangga gitu loh kayaknya. Heeh. Terserah orang mau bilang menjilat apa terserah. Enggak, memang kenyataan kok. Rasain kok. Memang kenyataan, Bin. Iya. Ya saya Ngapain respect kita- sama beliau emang apa ininya gitu, apa salahnya gitu loh. Karena memang beliau baik gitu loh. Kecuali Kecuali orang aja dia masih baik gitu loh. ya, kecuali Kareninya sendiri tidak seperti itu. Kita ngomongnya kita lebihin. Itu namanya penjilat. Kita respect sama orang baik. Masalahnya susah, orang-orang tuh berbuat baik sama orang yang udah jahat sama kita tuh susah, dan itu langka. Gue gedek banget tadi begitu pada Makanya kita bisa diturunin respect semua. sama beliau nggak begitu. Nafsu gue tadi ngelihatnya. Begitu pada diturunin semua baru si Gali itu ngoceh. Playing victim. Gali, lu seberapa sih follower lu? Bangga banget sih. Nah terkadang kan kayak contoh Bang Black, Bang Fly gitu kan. Ya kan mau Iya. mengutarakan masalah kekesalan karena ada orang yang sudah ditolong, udah dibaiki oleh Kak Reni nggak terima kasih. Tapi kan itu dari mulut kalian sendiri kan. Iya. Nah, tapi di sana keadaannya sudah berubah. Ambil nih, ayu lo yang sok kaya. Ambil nih yang ayu yang kaya tuh. Kok Kak Reni lagi yang diserangnya? Sekali pun kayak tadi Bang Black barusan ngomong, Gali berapa bener sih follower? Itu kan dari mulut Bang Black kan? Iya. Iya. Tapi akan dibawa lagi itu tuh. Kawan-kawan orang yang sok kaya itu. Kak Reni lagi dibawa. Seharusnya kan kalau kayak mau serang aja yang ngomong gitu loh. Kayak Belum tadi lagi juga ada banyak kali kata-kata. dia banyak bahasa begitu. Bang Putra, belum lagi kalau kata-katanya. Tuh mereka udah dibayar semua itu. Makanya berani ngomong gitu kan kurang ajar. Tuh kan Kak Reni lagi yang dibawa. Iya. Dibayar. Gua mana ada bayar. Tunjukin siapa yang bayar gua. Gua sebenarnya jarang melantam begini karena tadi beneran gua kesel banget pas lagi habis pada diturunin, yang ada Karen di atas diturunin juga. 3 kali seolah-olah playing victim baru ngoceh. Itu aja gua kesel. Lagian maaf ya, ngapain coba kita ngomongin kakak kita yang baik sama kita. Terus ngapain juga kita mau ngatur kakak kita? Kita tuh udah punya keluarga masing-masing gitu loh. Malah seharusnya bersyukur dibantu kakak, bukan dijauhin, bukan dihantam, bukan mau dijadiin babu. Nauzubillah menjalib ya. Aku ngeliat Ayu ini jatuhnya, maaf ini ya Bang Putra ya, ini ya Kak kita ya. Kayak buat ini doang, kayak mesin ATM, lu nggak boleh kemana-mana, lu harus sama gua, lu harus kayak dibatasin begitu loh. Nah, iya benar. Hak kebebasannya, ya nggak bisa juga kita mengatur kakak kita itu sudah punya keluarga. Kita sudah punya keluarga semua.
Salah lah kalau kayak gitu. Iya betul. Iya. Yang itu loh Fly, yang tadi dia bilang jangan di sini aja yang diomongin, sebelah sana juga. Lah, yang mulai kan mereka, seolah-olah mereka menggiring opini, kita yang mulai duluan. Iya kan? Kita kan hanya membalas. Apa yang di pertama kali siapa yang mulai? Fly sama Uma ngomong bener kok. Kenyataan real kok, kemarin juga ngomong. Kalau pembahasannya soal keluarga ya Bang Black ya, saya perhatikan di room-room ini nih nggak terlalu merespon. Contoh Enggak. kalau Kak Reni sudah mengungkapkan soal keluarga bla bla, kalian hanya bisa diam, bukan membumbui gitu loh. Karena pikir kalian sudah membatasi ranah kalian. Kalau udah masalah keluarga, biarlah keluarganya sendiri lah yang maju menyelesaikan. Kan begitu, paling bisa ngasih nasihat. Bukan Iya. ibarat kata, ya Allah Kak Reni, iya Kak ya begini. Enggak gitu loh. Enggak seperti di sana. Dia bilang katanya yang di sana sampai mau bunuh diri, dijauhi, dimusuhi. Satu Komal itu percaya seakan-akan seperti mau menampung kawan dia yang kesusahan ini. Layak nggak Bang? Pertanyaannya layak nggak ngomongin ke orang kata-kata itu? Nah, itu dia. Udah nggak layak. Lagian begini ya, begini. Lagian dia, maaf ya, bukannya aku ikut campur ya, cuman kali ini aku, dia mau bunuh diri kenapa? Gara-gara Ayu itu, nggak peduli lagi sama dia. Saya minta maaf nih ya. Saya, boleh tanya Mas Andova, adik-adik saya, kakak saya itu dibeliin mobil satu-satu, dibangunin rumah segala macam. Saya berbangun sendiri kok. Terus adik dari kakak sama istri saya juga sama kok, dibeliin rumah. Apa saya iri? Enggak. Apa saya minta? Enggak. Saya bangga dengan saya hasil sendiri. Jangan memaksakan loh, gitu. Harusnya lo orang menjadi acuan. Oh, saya harus bisa mampu saya sendiri, gitu. Ini kan enggak. Kalau saya ngeliat Yureni sedih sebenarnya. Kok diginiin gitu. Ada kakak baik, aduh. Bingung ya Bang Putra, bener aja Bang Putra, gitu. Harapan saya gitu kan. Kalau memang memang gara-gara saya masalah ini, ya saya siap. Saya nggak bakal ganggu, saya nggak bakal hubungin lagi kok. Ya, tapi stop lah nganuin Yureninya. Tuh rekam tuh. Iya, dulu Bang Bukan, Fly. kalau yang selama ini Makanya bilang Fly, aku nangis di bendara itu Fly sampai minta ampun aku sama emaknya. Aku bilang, yuk kalau memang gara-gara aku kalian keluarga jadi ribut, maafkan aku yuk. Aku bilang kayak gitu. Maafkan aku yuk, dari hati nuraniku yang paling dalam. Aku bilang, aku minta maaf yuk. Enggak ada, bukan kau enggak ada salahnya, kata kayak gitu. Enggak, kalau memang gara-gara aku kamu anak beranak jadi ribut, aku bilang, aku minta maaf. Minta ampun aku sampai begitu sama emaknya. Masalahnya bukan di Maulan aja. Setiap orang yang dekat sama Kak Reni bakal dipremi. Dulu awal-awal juga Bang Fly sampai mau ngeblokir kami semua loh, karena masalah udahlah biar kita lerai aja. Mungkin karena kita deket gitu kan, jadinya semuanya kena framing. Tapi sebenarnya bukan kesalahan individunya, bukan kesalahan Bang Fly-nya, Maulannya. Ini orang ini memang udah sakit, semua orang disalah, termasuk yang dia deketin sekarang. Dulu kan dia nggak suka sama Gali itu. Yang aku juga ke Malai kan, Iya. ya dia sampai ya gitulah. Aduh, males lah ngebahas lagi Kak. Iya. Aku tuh nggak mau sebenarnya. Mau gimana ya, itu adik Ayu, itu kakaknya Gita, itu kakaknya Bang Putra, adiknya Bang Medi, Faruk. Makanya nggak mau. Aku tahan aja sudahlah. Dia ngegebuk aku terus, fitnah aku terus, seolah-olah aku yang menyakiti. Dia hanya bisa yang ngelus dada aja udah gitu. Tapi kalau ini sebangsa orang lain, ya Allah, sebangsa gembel aja. Ya. Atau sebangsa siapa tuh? Renata, sebangsa, pedes omongan gue bongkar semua. Sampai saya dibilang beginilah, nama saya disebut lah segala macam. Kalau saya sebut titel kamu, pekerjaan kamu, mobil kamu, semuanya, apa nggak hancur kamu?
Tapi saya masih nahan loh, saya masih menghargai loh. Yang saya pandang ini bukan kamu sebenarnya. Yang di sana itu, bener ini Kak Alfa ya. Saya agak tegas dikit ini. Saya nggak mandang kamu di sana itu. Yang saya pandang ini kakak beradik kamu yang baik. Bersyukurlah kamu punya kakak beradik, kakak adik kamu yang baik. Coba kalau saya kenal kakak adik kamu, selesai kamu sama saya. Sama Mak Ulan juga pasti selesai. Kamu jangan lupa itu. Kami ini nahan loh, sakit. Kalau kalian gitu nih sakit sebenarnya. Nggak enak, kayak contoh nih. Tadi kan cuma saya sedikit aja ngomongin masalah yang gali di Malaysia segala macam. Kamu sudah ngejerit kan? Enggak, saya begini. Gimana kalau yang lain saya ungkap? Dia kan mengatakan Tapi kami katanya, masih menghargai, masih mandang Yureni, masih mandang Bang Putra, masih mandang Bang Medi, masih mandang emak, masih mandang Uma, aku ini kita. Kalau ditanya dadak sesek nggak, Fly? Sesek. Kenapa sesek? Kurang baik apa juga aku sama kau? Apa pernah aku manfaatin kau? Nggak pernah. Bahkan istriku aja ya, tanya tuh Sandopa, kamu anterin Yusepti kemanapun, anterin. Ingat ya, kamu pulang dari Malaysia 3 hari, terus sampai Sandopa pulang jam 12 malam. Mobil putih yang kamu ejek itu kan, mobil Pajero lama itu kan kamu naik. Kamu ejek pun, tapi kamu naikin. Udah. Berarti semua dong kena ya. Gak mobilnya Bang Pai, mobilnya siapa itu? Bang Wanda. Error emang orang itu. Iya. Sampai iya bener Kak. Sampai aku transfer kan. Jangan sampai nggak ditemenin. Pokoknya harus temenin. Sandopa tuh. Ini orangnya ada di bawahnya. Apa pernah saya itu? Enggak, karena saya anggap keluarga. Saya anggap saudara, bukan orang lain. Tapi kau hantam saya masih sabar. Sesek ya sesek. Sesek kok. Sesek ini apa? Nggak bisa ngelawan. Seseknya apa? Nggak bisa ngelawan, itu aja. Kenapa nggak bisa ngelawan? Lo takut, bukan takut sama lo. Bukan takut. Takutnya cuma sama siapa coba? Sama kakak beradikmu yang terlalu baik. Tuh yang lo harus camin ya. Iya. Takutnya cuma sama kakak beradikmu yang terlalu baik. Kalau sama kau mah, aduh, sebangsa kau orang lain mah udah kusikat. Minum dulu Bang. Minum dulu Bang. Pada intinya sebenarnya masalah ini udah case close. Cuman karena kemarin terbahaskan lagi di sosial media. Yang kita sesali adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya kan, apalagi orang yang udah kenal dengan kakaknya. Ya kan. Harusnya itu aku juga kenal kakak lu loh. Aku juga kenal lu loh. Ya udahlah jangan dibahas di sini ya. Gak enak gitu. Biar gimana gue juga kenal sama kakak lu. Ya, yang justru kenal sama kakaknya, udah pernah datang ke rumah kakaknya, itu yang bikin dia ngasih dia bumbu-bumbu makin panas. Banyak kok saksi. Ayu pun sesek kok. Saya semua sesek kok. Cuma ya kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Iya, itu baru pertama kali aku ngeliat Bang Fly hampir nangis waktu pada saat malam itu. Karena kayak mungkin dia udah ngerasa kayak, wah, gue udah nggak harus gimana lagi nih, ya kan? Ya kan dia menghargai, sangat menghargai Kak Reni beserta sama saudara-saudaranya. Gua ini kenal Bang Fly ya.
cukup kayak gimana, cukup kayak gimana. Saya sudah ngomong sama Kak Mbak Sandova. Bang Fly pun sudah ngomong pada pagi hari itu. Dia tidak akan menghajar yang gitu. Dan itu Bang Fly tahan loh. Iya, karena nggak bisa, Kaira. Nggak bisa aku mengantem itu, nggak bisa. Karena beban kami, Maira, beban kami di pundak kami ini, kebaikannya Reni dan kakak beradiknya ini, itu beban berat yang kami pikul. Iya betul. Iya, Bang. Iya. Gitu. Fly, ini kan yang kedua kalau nggak salah ya, Fly ya. Yang pertama ingat ya, udah berapa bulan yang lalu, yang udah pada pulang dari Jakarta semua, yang terus ribut, yang Fly omongin di masalah di mobil juga, iya kan? Ingat kan? Ini ya. Nah iya, berarti kita tahu siapa ini sebenarnya yang punya pemikiran seperti itu, nggak baik. Ya, sebenarnya gampang sih kalau menurut, tapi ya sudahlah. Ya biarkanlah, yang penting mungkin dengan begitu hatinya bisa puas. Kalau kami sama Mak Ulan memang nggak bagus di matanya, sudah gitu. Kami pun tidak butuh namanya pengakuan. Mau bergabung, mau menganggap kami sahabat, mau menganggap kami keluarga, yes oke. Mau dianggap musuh juga nggak peduli ya Mak ya. Boleh nggak aku tanya sama semua orang di room ini kecuali keluargaku? Gitu lah. Apa? Betul. Boleh Kak Putra, boleh. Halo, denger? Iya iya. Ya semuanya lah tanpa terkecuali ya, kecuali keluargaku ya. Aku cuma mau bilang sebenarnya urusan ribut keluarga itu sebenarnya terlalu inilah, nggak fair kalau seumpamanya orang-orang sekeliling Kak Leni yang kena, ya kan? Cuman ya itulah minimnya sebagian keluarga kami gitu. Ada yang sebagian berpikir jelek tentang kalian semua, ya sampai ke bawah-bawah karena aib-aib kalian semua ke bawah. Tapi ini aku dalam rendah diri aku berkata, coba ya, andai kata nih ya, andai kata saudaraku itu ingin berteman lagi sama kalian, ingin menjaga komunikasi lagi sama kalian, ini di luar embel-embel Kak Reni, apakah kalian masih mau terima tentang yang sudah dia buat, yang tentang dia sudah umumkan di sosial media, kebawa-bawa keluarga kalian, aib-aib kalian yang selama ini? Maukah masih nerima lagi? Ayu saya satu itu. Bang Putra, Kalau Bang Putra, kalau kami ini berteman, khususnya saya pribadi itu nggak pernah melihat apapun siapapun, semua sama. Saya percaya kebaikan akan dibalas kebaikan, seperti itu. Terus yang kedua, manusia itu biasalah ada pergesekan, biasalah ada kehilafan. Apapun yang terjadi itu tidak akan mengurangi nilai yang ada selama ini. Kalau dari saya, Bang Putra. Kalau untuk yang lain gimana? Kalau Bang Fly dulu, Bang Fly. Menurut kalian? Kalau lah ibarat kata saudara saya itu umumkan, Kau boleh nggak pintar saya kali untuk Iu, berteman lempar ke lagi? aku. Mak jawab Mak. Mak dulu. Yang Di tua dulu. sisi selama ini kalian sudah terlalu lama sakit gitu kan? Andai kan dia bilang, kalau aku itu Putra, kalau aku berpendapat, jangan tanyakan kepada kami Putra, tanyakan kepada yang bersangkutan. Dia sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, mau nggak dia merubah sifatnya yang seperti itu? Kalau dia bisa mampu merubah sifatnya seperti itu, kita pun bisa menerimanya. terkadang Mak, bila mana orang yang buat salah Mak, dengan tanda petik, dia harus introspeksi apa yang dia lakukan terhadap orang lain ini, terutama kepada keluarganya. Tapi kadang orang seperti ini
Ini mak, Gengsinya setinggi ya gunung. benar. Yang susah untuk turun gunung. Tapi kalau aku bisa garis kesimpulan ya mak ya, kalau kami antar keluarga ya mak ya, kami kadang sedikit banyaknya setiap hari raya Idul Fitri pasti ada kata maaf memaafkan. Mm-mm. Tapi untuk kalian semua, apakah terus saudaraku tuh terus menimpa dosa dia, ditimpa lagi dengan dosa dia dengan menghujat sana sini gitu kan? Yang dari kalian sendiri pun nggak bisa untuk memaafkan gitu loh. Enggak, Karena masih kalau aku tetap sih, sakit hati. kalau aku Bang Putra, ya sakit hati pasti ada. Tapi kalau memaafkan, ya saya maafkan Kak Putra. Saya maafkan. Contoh nih ya, kayak di kemarin, saya melihat Septi nangis, tapi si Gali malah kayak cengesan. Saya pun emosi lihatnya. Kok lo nggak ada simpatinya? Itu kan yang buat saya ribut kemarin, bumerang. Asik kok saya peduli gitu. Tapi ya biarkan aja lah. Biarkan mereka menilai sendiri nanti. Tuh. Kalau memaafkan, maafkan. Tapi kalau misalnya untuk apa ya, open minded, maksudnya terbuka kayak dahulu, yang mungkin data saya mungkin dia tahu, saya nggak sanggup. Takutnya nanti crash lagi, bongkar lagi. Itu yang ngeri. Kalau aku Kak Putra, aku secara pribadi aku nggak mau munafik ya Kak. Aku orangnya bisa memaafkan orang lain. Tapi kalau untuk mau kembali seperti dulu, berteman seperti dulu itu udah nggak bisa. Jadi ketika kalau dia minta maaf, aku tetap maafkan karena aku diajarkan kalau Allah aja maha pemaaf, ya kan? Apalagi kita yang ciptakan sebagai Kalau aku manusia. poinnya yang di situ yo, yang penting kalian sudah memaafkan karena dengan kata maaf, Iya. saudara-saudaraku itu sekurang-kurangnya nggak lah terus-terusan bertempit-tempit terus bertambah. Kalau untuk ibarat kata-kata Ayu tadi untuk seperti semula, ya Iya, itu Kak. urusan itu hal kalian semua itu. Iya Kak. Iya benar aku bilang. Aku soal kalau maafin, aku maafin Kak. Semua manusia punya kesalahan pasti. Mau berat mau kecil. Cuman kalau untuk dibilang mau berteman kayak dulu ya mungkin ada batasan aja gitu. Tolong suara sendok. Tapi Makan nawarin, woi. makan tawarin Ayu. Iya, makan sembilan. Ayo makan ini, nggak tawar-tawarin lagi nih. Kan cuma suara sendok aja ya kan. Maaf ya, makan semuanya. Udahlah, udah keluar, udahlah. Kak, gimana ini Kak Sandopa? Bisa. Gimana kan ya? Itu bahasa Palembang. Pak Sanova gimana jawabannya Amanda? Kamu? Iya, kalau aku juga memaafkan, nggak mungkin nggak memaafkan. Cuman kalau mau deket lagi, kayaknya ada sedikit trauma ya. Trauma. Kalau memaafkan jelaslah memaafkan. Allah aja maha mengampuni, masa kita enggak? Ya tapi poinnya tenang lah, aku dapat jawaban semua hampir semua sama ya. Kalian semua intinya mau memaafkan gitu lah. Iya, Bang. Saya sebagai saudara hanya berdoa aja. Semoga orang itu mau menghampiri kalian nantinya dan langsung ngomong minta maaf. Mau untuk berteman lagi setelah itu enggak atau terus itu terserah. Yang penting kata maaf dulu dari orang-orang yang sudah pernah dia sakiti. Walaupun sekarang dia belum dapat hidayah itu, dia belum kebuka pikiran dia bahwasanya dia selama ini ngerasa dia benar, orang-orang yang disakitinya itu ialah salah, ya kan? Tapi yang penting aku tuh begini, yang di orang-orang yang di dalam satu komal ini sudah membuka pintu maaf untuk dia, walaupun tanpa diminta gitu loh. Ya semoga yang kalian utarakan tadi tuh, yaitu juga lah nanti ladang pahala untuk kalian masing-masing lah, terutamanya ya. Karena miris loh mak, yang diomongin itu kalau orang lain aku nggak akan mikirin dosa mak. Ini kakak kandungku sendiri loh, yang udah mengolok-olok kamu orang dan aku udah tahu.
Ya, apalagi kau anak laki-laki, tanggung jawab Nah kau benar dengan mak, saudara itu dosa perempuan. ditanggung aku juga mak bila mana itu. Sekarang udah tinggal aku berdoa aja, semoga dia dapatkan hidayahnya untuk bisa terus minta maaf sama kalian semua gitu loh. Nih, ini nggak main-main loh. Fitnah yang dia sebar, sedangkan itu sendiri dia sendiri yang ngeluarin statement kayak gitu. Tapi dilemparnya ke orang lain, itu kan ngeri banget itu. Kalau Ya kan? Ya kan Itu kau putra bukan kan kau udah dengar teladan. bagaimana kau putra ya, kau namanya anak laki-laki, pasti kau tanggung jawab kau besar sebagai anak laki-laki kan, dengan walaupun kakak perempuan kau sudah punya suami, namanya anak laki-laki itu tetap tanggung jawabnya besar untuk saudara perempuan ini, bukan ibaratnya gitu. Dan kau ngerasakan gimana fitnahan mereka yang kau terima, ya kan, kau udah dengar semuanya, tapi tetap kau bawa dengan lapang dada. Makanya mak, perbuatan-perbuatan kalian itu memang gak akan aku bisa balas. Karena aku tuh ngerasa loh mak, aku juga pernah di posisi aku disakitin sama orang. Sulit untuk kata maaf itu mak. Kita kecewa, kesal, dendam itu pasti ada mak. Apalagi kalau yang fitnah ya jatuhnya ya. Tapi kalau kalian memang bisa buka itu nanti ketika dia sendiri meminta maaf gitu kan. Karena yang namanya fitnah, yang difitnah nggak mungkin minta maaf, yang fitnah lah yang minta maaf kan begitu. ya adalah kita bahas yang lain aja lah. Yang penting kan sudah keluar semuanya, undang-undangnya udah selesai, udah kita sampaikan gitu loh. So, ya mudah-mudahan didengar, terus menjadi apa ya, renungan lah buat saudara kita itu, bahwa kami nggak ada pernah jahat kok. Sedikit pun niat kami itu nggak ada sedikit pun mau ngambil atau mau niat jahat atau mau apa, itu nggak ada, jauh-jauh hal-hal yang seperti itu. Tuh. Mudah-mudahan menjadi sebuah renungan ya mak ya. Tuh. Jadi ini gimana mak? Ubak mana mak? Buat ke gudang, beres-beresin gudang. Ke gudang lagi nih, suruh Baim ini. Makanya suruh Baim ke Paris mak. Beres tuh gudang itu. Tadi Bang Putra. Yang ada gudang itu bukan diberesin, dipilih-pilihinnya. Oh ini baju umat yang bagus nih, gua ambil. Ini untuk aku aja. Oh iya, bener. Dipakai kayak gudang aku tuh pak. Ada helm hijau itu diambil sama dia kan. Lain helm pakai nggak? Udah bawa Baim. Oh ini sepatu umat kayak sedang dengan aku, kakinya sama. Ini udah aku pakai aja. Lihat daster rumah. Aku pinjam lu mak, ada daster kata dia. Oh iya ada daster rumah. Udah lama untuk aku aja, masa Kak Auhar aja bisa-bisa aja aku daster mak ulang yang mak dia nggak ngasih. Tapi anak itu memang salut aku mak, kalau buat orang tuanya. Peduli dia sama orang tuanya. Kelihatan. Peduli, dia minta ampun dia sama ibunya. Dia itu nangis loh mak. Kalau ngomongin orang tuanya itu mak, tanya nggak sama ini mobil itu nangis mak. Cerita itu. Makanya kalau ngeliat dia tuh ya apa ya, ya sedih. Harus kita didik juga, takut disalah jalan apa jalan. Orangnya kan masing-masing gitu mak. Nurut, orang penurut kayak gitu kok. Dia tuh sebenarnya kurang perhatian guys. Iya, kurang kasih sayang kalau kita lihat. Yanda, Tapi dia sangat-sangat peduli. Yanda, Hah? ini ya, Hah? tunggu dulu. Keluar? Apa Sandopa mau bilang beras habis? Bukan mau mandi loh kak. Oh, atau listrik? Ya udah. Kita mau ngajak mandi.
Kalau udah mandi jangan ganggu ya. So sweet kali kalian. Ya itulah Baim tipikalnya. Kalau tapi yang lucu dia itu ada Mak. Tapi sebenarnya banyak loh Mak yang suka Baim itu. Kalau kita bawa, cuman kalau udah ininya reseh deh tuh. Tapi Bang Putra. Kalau udah lepas kontrol gitu kan berlebihan akhirnya nanti dia. Iya, kadang-kadang terlalu berlebihan itu yang buat kita kesel itu. Tapi kalau nggak ada dia sepi juga. Nggak ada iya kok, nggak ada dia itu sepi juga dunia ini. Nggak ada dia pening juga kita dibuatnya. Aman Sandopa, Bang Playnya lagi live dia nggak gangguin, nggak ditarik tau, tenang aja. Mandi aja mandi. Baru selesai mandi ntar keramas lagi ntar. Kita lihat aja kalau ditutup dia off cam, nah lagi ganggu itu biasanya. Iya. Lagi korek cium. Bukan ini Mayres ini ngapain lah Mayres ini? Beli kelapa muda dia, sama dia mongokang. Mongokang juga dia. Buat apa kau Mayres beli kelapa muda? Mau nyongkel juga dia Bang. Kau mau temuan sama Bude Yayu tah? Biarkan toh. Mau temuan sama Bude Yayu kayaknya dia nih. Bude Yayu. Oh sama Kiki. Oh sama Ambon. Oh iya deket dia. Si Meres bertemu Senses. Itu mau mandi masih on mic aja. Di Bang Play goyang-goyang di bawah Sandopa itu tuh. Berapa jam lagi Mak jalan Mak? 4 jam lagi. 4 jam. Mak jam Sebenarnya 6. Play, sebenarnya 2 klien lagi itu gampang bener Play. Pindahin ke tempat kursi, dari kursi roda ke tempat tidurnya, pakai pijamanya, ganti temposnya udah. Satu lagi begitu juga. Ambil dari kursi rodanya, pindahin ke tempat tidurnya, ganti pijamanya, tidurin. Udah, pergi aku lagi. Tapi Gitu ya doang, Bang Mak. Play, semenjak ketemu sama Uma secara langsung, aku bisa ngambil kesimpulan Uma ini. Emang manusia robot Mak nih. Memang iya. Manusia robot Bayangin, gimana Bang kerja Play. jalan terus? Bukan masalah kerja jalan, nggak ada tidurnya dia. Istirahat dia dikit kali. Emang Dia iya. sampai di tiap hari Paris komal itu aja begitu nggak kan ya. tidur. Gila, aku bilang aku aja nggak sanggup loh. Misteri. Nggak ada yang dia Sampai itu selama mendarat Play, mendarat di Kuala Lumpur. Pergilah kita ke Johor 3 jam setengah. Dan sampai di Johor ngobrol pergi ke pasar, belanja ke pasar. Udah belanja ke pasar, ini anak Iya. sampai di rumah Masak. masak. Udah masak, ngobrol lagi sampai jam 2 malam. Iya. Wih, kalau aku nggak bisa Mak. Aku nggak bisa Mak. Bener aja Mak. Aku nggak Tapi bisa itu gitu. Aku juga nggak, minimal aku tidur masih 8 muda jam. gini aja nggak sanggup kayak Uma tuh. Ini Mungkin Mister karena siapa senang ini? hati gitu Buzzer ya, ya? karena bahagia kayak gitu. Nggak ada capeknya, pokoknya karena Kayak bahagia, ada senang hati. kayak ada power Ah. banknya Korobin Enggak, Mak. badannya. Enggak Mak, kalau aku Mak walaupun mau bahagia kayak mana juga Mak kayak zombie perasaan Mak. Beneran kayak Iya, zombie kalau kita orang kurang itu. tidur itu ya enaklah kurang makan loh daripada kurang tidur. Udah itu tidur di Play ya, tidur jam 5 bangun lagi, mandi. Udah mandi dandan, dandan langsung ngebelu rambut, berangkat lagi Singapura. Pulang dari Singapura dia pergi lagi ke pub, Mak, nggak tidur lagi. Oh. Aku lihat aja Baim yang kurang tidur kayak gitu aja ya, hebat bener. Ini Uma, padahal dari perjalanan jauh. Baim itu sama itu kurang tidur juga tuh Mak. Kalau dia nggak nampak mukanya Bang. Ngapain? Cuman Baim Bang Play kalau dia kurang tidur dia cari makanan Bang Play.
apa ini makannya ngopi kayak roti kayak Iya. makanan. Kalau Mak Ulan yang penting ngudut ngerokok sudah dia. Memang Sama cocok Mak Ulan di Mel. kerja security Dari kayaknya. makanan kadang-kadang buka. Ini Mister ini buzzernya Uma ya. Ngatain muka kayak preman, muka kau kayak gimana? Nampak kan muka kau? Mukanya kayak preman tapi dipanggil kamu emak. kayak preman. Yang penting dicintai lelaki. Lelaki yang ganteng, gagah, kontrol gede. Umakku udah bahagia. Kau ngapain di sini? Aku denger ada yang gede aja tadi. Wah Mister, mukanya lu jauh ya Mister. Ngatain emak gue. Setampan apa kau? Secantik apa kau?